Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kerabat Podio, kembali lagi bersama kita di program 1 Podio Persima bersama Muhammad Arga di sini dan pastinya Teh Lisa ada di sini juga gitu kan sebagai partner. Ya mungkin gak bakal ganti, bentar lagi juga lulus. Kita sapa aja langsung ya, Teh Lisa, gimana kabarnya di sana? Hai Arga, ya ampun kita bikin produk Podio lagi nih. Tapi seperti biasa nih, karena adanya pandemi ini kita jadi LDRan lagi nih ngebuat podcast. Tapi ya gak apa-apa lah gitu, daripada gabut-gabut di rumah aja gitu. Jadi kita bikin sesuatu yang lebih produktif lagi kan, untuk mengisi kegabutan saat pandemi gitu. Nah iya nih, kayaknya aku bakalan jadi partnernya Arga deh sampai akhir. Soalnya aku mau lengser. Gimana, Arga mau nyari partner lain atau single nih? Ya sih bakal sepi juga kalau misalnya jadi sendirian lagi gitu. Palingan ya duet sama Ajis nanti ke depannya. Nah Arga, hari ini kita mau ngomongin tentang apa sih? Aku jadi penasaran deh. Kan biasanya kita tuh ngebuat konten yang beda dari yang lain gitu. Apa nih? Bener nih Teh. Kita sekarang mau ngebahas apa ya? Beda dari yang lain. Kira-kira apa ya? Dan tema kita hari ini adalah Ormawa atau KM, apaan tuh? Kayaknya kalau kita ngebahas tentang Ormawa atau KM, enaknya ditemenin sama narasumber nih Teh. Gimana kalau kita datengin aja nih gue star kita kali ini gitu. Siapa dia? Langsung aja ya. Silakan untuk Kang Rijal memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Wah, luar biasa sekali ya dapat membersamai Kang Arga dan Teh Lisa di podcast kali ini. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Rijal Nurul. Saya dari PGSD Angkatan 2017. Kebetulan dimintai jadi narasumber lah ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Mudah-mudahan ada yang bisa saya sampaikan dan yang saya berikan ya buat teman-teman semua, entah itu dari pengalaman, entah dari pengetahuan. Pokoknya ya yang saya punya insya Allah saya bagilah di sini bersama Kang Arga dan Teh Lisa juga. Baik Kang. Sebelumnya Akang nih kan menurut info yang kami dapat gitu, Kang kan kayaknya udah banyak gitu jadi anggota-anggota dari UKM atau Ormawa gitu di kampus UPI Cibiru ini gitu. Jadi kenapa kami ngundang Akang ke sini tuh ya mungkin bener juga kata Akang, pengalaman Akang itu mungkin akan bermanfaat nih buat maba-maba atau orang-orang yang belum tahu gitu manfaat UKM atau Ormawa gitu apaan sih gitu kan. Makanya kami mengundang Akang juga gitu. Terus mengenai tema nih Kang, Ormawa atau UKM, apaan tuh? Nah udah pasti kan tuh, udah apaan tuh gitu Ormawa atau UKM gitu. Pendapat Akang mengenai Ormawa atau UKM tuh gimana ya Kang? Punya pandangan sendiri atau gimana Kang? Tanggapannya Kang? Wah, kalau dari temanya sangat menarik sekali ya. Ormawa atau UKM, apaan tuh? Wah, jadi di sini kayaknya untuk mencari apa itu UKM, apa itu Ormawa. Ya, kalau misalkan dari pengalaman ya sebenarnya saya nggak terlalu berpengalaman sih sebenarnya, cuman ikut di beberapa organisasi yang mudah-mudahan ada yang bisa saya bagikan sama teman-teman nih. Karena kalau misalnya tentang ilmu dan pengalaman kayaknya sih masih cetek lah gitu, masih kurang ya. Terus kalau misalkan ada pendapat pribadi nggak sih untuk UKM dan Ormawa? Ya satu kata mungkin dari kedua hal tersebut, entah itu UKM atau Ormawa, namanya itu sebuah organisasi.
selalu saya anggap bahwa itu adalah sebuah rumah gitu ya. Jadi satu kata itu adalah rumah, mau UKM ataupun Ormawa. Akan tetapi jika seandainya konteksnya ini adalah kampus, UKM dan Ormawa itu sebenarnya ada sisi yang berbeda ya. Kalau misalkan Ormawa, nah Ormawa ini kan terbagi menjadi Ormawa universitas, Ormawa fakultas maupun Ormawa dari prodi. Nah, kalau di Cibiru sendiri kita ada Ormawa prodi. Nah, Ormawa prodi itu terdiri dari himpunan mungkin ya, entah itu eksekutif maupun legislatifnya. Nah, seandainya Ormawa di tingkat yang lebih atas, univ atau fakultas, nah di atasnya itu ada BEM dan DPM. Nah, itu maksudnya Ormawa. Lalu apa sih gitu Ormawa itu? Sebenarnya kalau Ormawa itu adalah sebuah wahana ya atau sarana mungkin ya untuk mengembangkan diri mahasiswa sekaligus untuk meningkatkan meningkatkan penalaran dan keilmuan. Nah, jadi kalau untuk sistemnya Ormawa itu kita banyak berhubungan dengan kemahasiswaan. Untuk prodi PGSD misalnya ya, itu akan mengurusi terkait dengan kemahasiswaannya PGSD. Untuk PG PAUD pun sama. Nah, itu untuk di tingkat prodi. Nah, kalau di tingkat lebih tingginya lagi untuk BEM DPM, nah itu untuk mencakup semuanya, baik itu dari semua prodi dan semua kalangan dari sivitas akademika. Nah, itu kan untuk Ormawa. Kalau untuk UKM itu lebih terperinci kan, dari namanya juga unit kegiatan mahasiswa. Kalau Ormawa itu kan organisasi kemahasiswaan. Nah, organisasi kemahasiswaan asal katanya kan dari organ. Nah, kalau organ kan banyak nih, jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau UKM itu kan unit itu lebih mendetail, artinya UKM ini lebih ke terperinci gitu, entah itu dari bidang olahraga, dari kesenian, dari kepecinta alaman, dari keprotokolan dan lain sebagainya, dari keagamaan pun sama. Nah, kalau untuk UKM ini sendiri juga merupakan sebuah wadah sih, sebenarnya sama aja, cuman untuk UKM ini tuh adalah tempat berhimpunnya para mahasiswa yang memiliki minat dan kegemaran yang sama. Artinya yang memiliki minat di olahraga ya berkumpul dalam suatu UKM, membuat sebuah UKM organisasi. Nah, yang di bidang kesenian misalnya, nah berkumpul dengan satu yang sama kegemarannya. Nah, itu sebutnya unit kegiatan mahasiswa. Mungkin seperti itu udah kalau dari pandangan saya ya, untuk secara tertulis ataupun secara patennya itu pengertian UKM dan Ormawa itu sangat luas sekali, sebenarnya bisa teman-teman cari. Tapi yang bisa saya deskripsikan seperti itu mungkin Kang Arga. Bener nih, wah UKM sama Ormawa tuh bener-bener jadi sebuah wadah gitu ya buat mahasiswa itu sendiri gitu Kang, buat mengolah dari kemampuannya, bisa dari minat, bakat, atau apapun itu bisa diolah juga nih kan. Bisa di UKM, kalau misalnya minat bener tadi bidang olahraga kayak saya gitu, minat saya main futsal gitu, saya suka jadi kiper juga gitu, makanya saya ikutan UKM futsal gitu, ikutan BOMA pastinya gitu. Terus sama ini nih pers gitu, saya suka ke jurnalistikan gitu, suka bikin dulu tuh suka ngejalanin program radio gitu. Jadi saya ikutan juga Persima gitu kan, karena emang minat saya ke jurnalistik atau itu pun ada gitu. Walaupun ya secara bakat sih kurang gitu buat di pers gitu. Nah itu Kang Arga juga sudah menyalurkan minat dan bakatnya tuh ya ke bidang olahraga, ke pers. Itu sudah bagus sebenarnya ya. Jadi minat dan bakatnya tidak terbuang percuma ya. Karena ada yang sebagian orang bilang bahwa bakat itu cuma omong kosong katanya. Karena yang penting itu adalah usaha agar kita terus belajar dan bisa. Nah, tapi ada juga yang ngebantahnya sih. Itu mah tergantung perspektif masing-masing lah ya. Nah, dengerin kata Kang Rijal nih, jangan takut untuk menyalurkan minat kegemaran kalian gitu. Dengar ya kerabat Podio semua gitu. Tadi ngedengar soal Ormawa nih Kang. Ormawa tuh tadi dengar ada kata BEM, DPM, terus apa itu Hima
apa himpunan-himpunan gitu kan. Nah, emang itu beda ya Kang gitu? Atau masih tujuannya itu sama gitu? Untuk apa tempat suatu wadah gitu untuk mahasiswa gitu. Nah, kalau seandainya ditanya nih, apa bedanya BEM, DPM, ataupun HIMA, sebenarnya kita sama-sama satu tujuan, yaitu untuk mensejahterakan mahasiswa gitu ya, sebagai garda terdepan istilahnya seperti itu. Cuman bedanya di sini adalah kecakupannya ya. Kalau himpunan itu kan di tingkat prodi atau di tingkat jurusan. Jadi lingkungannya atau lingkupnya itu lebih kecil karena mengurusi mahasiswa-mahasiswa yang ada di prodinya saja seperti itu. Nah, kalau ke tingkat universitas, baik itu BEM, DPM. Nah, kalau misalnya di tingkat universitas itu kan ada beberapa gitu ya. Ada BEM, ada DPM, juga ada MPM. Nah, kalau untuk di Cibiru itu tidak ada MPM karena MPM itu ada di UPI Pusat, di Rema seperti itu. Nah, BEM dan DPM ini memiliki tingkatan yang sama, cuman kan berbeda dari segi fungsinya. Kalau BEM itu di eksekutif, kalau DPM itu di legislatif, tapi tingkatannya sama gitu. Sama aja kayak kita pemerintahan kan, ada presiden di eksekutifnya, juga ada DPR di legislatifnya, juga ada yang di yudikatifnya, yang di kehakiman. Nah, itu MPM itu sama, MPM itu di yudikatifnya. Nah, kalau di Cibiru tidak ada MPM. Nah, lebihnya seperti itu. Di himpunan pun ada eksekutifnya, ada legislatifnya. Jadi teman-teman tuh harus bisa membedakan juga ya. Jadi di sini hanya lingkupnya aja sih yang berbeda, untuk tujuannya sih tetap sama gitu. Kita sebagai penyambung lidah masyarakat, penyambung lidah mahasiswa juga gitu, untuk memperjuangkan hak-hak yang memang perlu diperjuangkan gitu. Jadi silahkan teman-teman, kalau misalkan udah masuk kampus nih, jangan sungkan gitu untuk ikut himpunan, ikut BEM, ikut DPM, maupun ikut yang lainnya yang bisa untuk menyalurkan minat dan bakat seperti Kang Arga tadi. Mantap. Kalau misalnya nih Kang, apa ya, buat Ormawa sendiri itu selain BEM, HIMA, terus DPM, ada lagi nggak contohnya buat apa? Contoh dari Ormawa itu sendiri gitu. Karena kita merujuk kepada ADART UPI Cibiru, dan di sana sudah tercantum bahwa yang termasuk Ormawa itu adalah BEM, DPM, dan himpunan selama ini untuk di Cibiru. Nah, tergantung nanti kalau seandainya ada lagi yang berdiri, misalkan namanya berubah nih, bukan BEM tapi KEMA atau keluarga mahasiswa, dan nanti sudah dicantumkan kembali di ADART Cibiru. Nah, itu bisa saja terjadi seandainya nanti di tahun berikutnya ada perubahan dan sebagainya. Tapi sejauh ini karena ADART Cibirunya masih tetap yang itu, jadi untuk Ormawa masih sebatas BEM, DPM, dan himpunan untuk di Cibiru. Beda lagi sama kampus lain, mungkin ini sangat bervariasi sekali gitu. Tapi kalau konteksnya UPI Cibiru, ya dari 3 itu adalah yang termasuk ke dalam Ormawa. Seperti itu Kang Arga. Oh, jadi masih 3 lah gitu. Bener. Di ADART-nya juga udah jelas nih. Kalau buat info buat adik-adik sekarang gitu, takut masih nanya gitu, buat dari kerabat Podio ada yang bertanya gini, misalnya kan kayak emang Ormawanya cuma 3 itu aja, nggak ada yang lain. Nah, kan takut itu udah dijawab nih sama Kang Rijal, buat udah jelas di ADART-nya gitu, di ADART UPI Cibiru tuh bahwa cuma ada 3 Ormawa di kita gitu, yaitu ada BEM, terus ada DPM, sama apa itu HIMA. Nah,